Dewa Perang Yesikai. Bab 1311. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengambil jalan ini karena aku. Yesikai sedikit malu. Jalan menuruni gunung itu tidak hanya terjal dan sulit dilalui, tetapi juga sangat sempit. Namun untungnya, selama mereka berjalan melalui bagian jalan ini, akan ada hutan besar di sebelahnya. Mereka akan relatif aman di sana. Selama mereka menemukan arah yang benar, mereka tidak akan tersesat. Jika keselamatanmu tidak terjamin, itu akan menjadi pukulan bagi kita semua. Jiqian berkata dengan tenang, dan menunjuk ke arah bayangan pria di belakangnya. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka hanya orang yang tidak memihak dan hanya bisa dimanfaatkan. Karena mereka ingin memanfaatkan kita untuk mendapatkan keselamatan, kita juga harus siap dimanfaatkan. Apa yang dikatakan Jiqian memang benar, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak dikenal. Tidak ada yang disebut persahabatan di antara mereka. Yang ada hanyalah saling menguntungkan dan menghindari bahaya. Jangan lupa bahwa orang-orang bayangan ini adalah musuh mereka sejam yang lalu, dan jika bukan karena mereka, rencana Aphrodite tidak akan berhasil dengan mudah. Tentu saja aku mengerti apa yang kau katakan. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Yang kupedulikan adalah kau, Lao Wang, dan Meng Yan serta yang lainnya. Kalau begitu, kau bisa tenang. Jiqian menunjuk ke hutan di bawah. Lihatlah hutan itu. Cukup luas. Kita bisa menyebarkan pasukan kita di sana. Dengan cara ini, bahkan jika Aphrodite punya rencana cadangan, kita tidak perlu takut padanya. Jiqian menjelaskan. Memang, meskipun hutan yang lebat dan tak berbatas itu merupakan tempat yang baik untuk penyergapan, namun itu lebih aman daripada jalan pegunungan yang tanpa halangan dan sangat sempit. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Yesikai mempercepat langkahnya dan semua orang mengikutinya dari dekat. Apa yang kita lakukan di sini? Apa kita tidak takut disergap? Emily datang ke hutan dan melihat cabang-cabang di atas. Pada dasarnya, setiap pohon tingginya lebih dari 20 meter. Cabang-cabang yang terentang menghalangi semua sinar matahari dan ada kabut tipis. Jika seseorang menyergap di pohon-pohon, semua orang pasti akan mati. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada sumber air. Jiqian memerintahkan semua orang untuk bubar. Mereka telah keluar selama hampir sehari dan air minum hampir habis. Meskipun Gunung Suci berbeda dari gunung-gunung tinggi di luar sana dan mungkin tidak ada sumber air, Jiqian tetap ingin mencobanya, meskipun itu hanya keberuntungan. Mimpi buruk, bawa beberapa orang untuk mengintai daerah itu. Jika ada bahaya, kembalilah dan segera beritahu kami. Baik, Tuan. Saya akan pergi sekarang. Nightmare membawa pengawal rahasia yang tersisa dan pergi lebih dulu. Alasan mengapa Jiqian meminta semua orang untuk mencari air juga untuk menyelidiki apakah ada penyergapan di sini. Bahasa Indonesia. Semua orang tinggal di hutan untuk beristirahat sejenak. Yesikai mengeluarkan sepotong daging sapi dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jiqian. Kamu pasti lapar. Ini untukmu. Kenapa kamu masih punya makanan? Jiqian mengambil tusuk daging sapi itu, memakan setengahnya, lalu memasukkan setengah sisanya kembali ke tangan Yesikai. Itu kebiasaan yang kukembangkan selama pelatihan di Longya, kata Yesikai sambil tersenyum. Saat itu, sering ada pelatihan bertahan hidup di alam liar, jadi dia selalu membawa makanan, yang bisa sangat berguna di saat-saat kritis. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita akan berangkat dalam 2 jam. Jiqian melihat arlojinya. Sejam lagi hari akan gelap. Meskipun bepergian dalam kegelapan merupakan hal yang tabu, Jiqian tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Dia hanya bisa menyalahkan Aphrodite karena telah menghancurkan jalan asli menuruni gunung. Mereka harus mengambil jalan memutar dan berjalan setidaknya 50 km lagi di jalan pegunungan. Wang Kai, apakah kamu merasa lebih baik? Yesikai berbalik dan bertanya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi internal dalam pertempuran sebelumnya dan butuh waktu lama untuk pulih. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Wang Kai menggelengkan kepalanya. Meskipun cahaya merah matahari terbenam terpantul di wajahnya, dia masih tampak sedikit pucat. Sepertinya dia terluka kali ini. Sebenarnya, jika Wang Kai tidak berjuang mati-matian melawan Doris, situasinya akan lebih buruk. Setengah jam kemudian. Bos, kami sudah mencari kemana-mana. Tidak hanya tidak ada burung yang terbang di gunung yang rusak ini, bahkan tidak ada setetes air pun. Mihun duduk di tanah dengan lelah. Gunung Suci berbeda dari gunung-gunung besar di luar. Ini adalah peninggalan. Meskipun tampak berbeda dari luar, tidak ada air tanah di bawah gunung ini. Mari kita semua beristirahat. Apakah kamu menyesal datang ke konferensi dewa-dewa kali ini? Jiqian tiba-tiba bertanya saat mereka berdiri saling membelakangi. Bahkan jika aku tidak datang, Aphrodite akan tetap merencanakan langkah selanjutnya. Selama dia belum mati, dia akan menyerangku, kan? Yesikai bertanya balik, tersenyum pahit. Tapi sejujurnya,
aku sangat menyesalinya. Jika aku ada di luar, rencana Aphrodite akan sulit berhasil. Sebenarnya, kurasa salah satu alasan mengapa para dewa-dewa yang baru dipromosikan itu terpikat olehnya adalah karena mereka takut pada kita. Bagaimana apanya? Sejak penampilan terakhirmu di Gunung Suci dan Atlantis, orang-orang di dunia bawah tanah membenci dan takut padamu. Mereka waspada padamu, tetapi ingin melampauimu, dan terlebih lagi menginginkan 3 istana Dewa Perang. Setelah Dewa Utama yang baru berkuasa, semua orang merasa tidak aman dan menjaga jarak dari 3 istana. Ini memberi Aphrodite kesempatan yang sempurna untuk memenangkan mereka dan membentuk kelompok kepentingan baru. Ini akan terjadi tidak hanya di masa lalu atau sekarang, tetapi juga di masa depan. Selama 3 istana kita masih ada, mereka semua akan menjadi musuh kita. Ji Qian menganalisis. Bagaimanapun, dunia bawah tanah ini memiliki raja, tetapi tidak memiliki kaisar. Zeus dan Ye-Sike sama-sama raja pada awalnya, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua lawan sepenuhnya. 3 istana dapat membunuh Zeus, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk membunuh dewa utama lainnya. Dengan cara ini, Zeus kedua atau ketiga akan muncul. Jika mereka tidak dapat menjadi kaisar di dunia bawah tanah, maka perjuangan tidak akan pernah berhenti. Sepertinya belum ada seorang pun yang pernah menjadi kaisar dunia bawah. Bisakah Ye-Sike menjadi yang pertama? Dia menertawakan dirinya sendiri. Dia sekarang adalah orang yang tidak berguna tanpa kekuatan internal. Mungkin suatu hari dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan tahta Pluto, apalagi menjadi kaisar. Sekarang kita sudah cukup istirahat, ayo berangkat. Rombongan itu berangkat lagi. Saat itu gelap, tetapi hanya ada sedikit senter, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode penerangan yang paling tradisional, yaitu menyalakan obor. Bahkan di tengah malam, hutan masih dipenuhi kabut. Tidak ada bulan atau bintang di langit. Langit gelap gulita dan orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Ji Qian memegang tangan Ye-Sike, takut terjadi sesuatu padanya. Tunggu, berhenti. Ketika semua orang berjalan ke semak-semak, Ye-Sike tiba-tiba meminta semua orang untuk berhenti. Ada apa? Ji Qian mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama, tetapi jarak pandangnya terlalu rendah dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ada pergerakan. Bab 1312. Telinga Ye-Sike dapat mendengar suara anak panah yang menembus angin dari jarak 100 langkah. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan internal, pendengarannya masih peka. Ia seperti seekor citah yang waspada, selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya. Tidak, ada orang lain di sini. Ye-Sike sangat menyadari keanehan itu. Karena tidak ada makhluk hidup biasa, seperti kelinci, babi hutan, dan burung gagak di Gunung Suci, seharusnya tidak ada gerakan lain di hutan. Namun, Ye-Sike jelas merasakan ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Hati-hati, ada orang di sekitar kita. Ye-Sike berkata dengan dingin, matanya tertuju ke depan. Ji Qian tanpa sadar berdiri di depannya. Ye-Sike tidak memiliki kekuatan internal dan merupakan target utama, jadi Ji Qian takut akan terjadi sesuatu yang salah. Benarkah, Pak Tua Ye? Aku tidak bisa merasakan apapun. Wang Kei membungkuk, tidak berani bernapas. Ye-Sike tidak akan pernah bercanda saat dia sedang melakukan urusan serius. Jika dia mengatakan ada seseorang di dekat sini, maka pasti ada seseorang. Orang-orang itu bisa menyembunyikan aura mereka, jadi memang sulit untuk mendeteksi mereka. Ye-Sike melihat sekeliling. Tidak semudah itu menyembunyikan aura seseorang, kecuali jika seseorang berlatih teknik khusus, seperti manusia bayangan, atau merupakan praktisi yang sangat mahir. Ye-Sike tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan meskipun ia tidak memiliki indera yang tajam, ia memiliki intuisi bahaya yang mendekat, yang merupakan indera keenam yang hanya dapat dikembangkan setelah mengalami banyak pengalaman hidup dan mati. Tapi aku masih menemukanmu. Ye-Sike menoleh dan menatap Mihun, apakah kamu masih membawa granat? Ini, yang terakhir. Mihun mengeluarkan granat dari tasnya. Ini adalah kartu truf-nya. Lihat aku. Ye-Sike mengeluarkan pengamannya, mengayunkan lengannya, dan melemparkannya ke arah pohon besar di depan. Ledakan. Saat granat meledak, 3 bayangan hitam melompat keluar dari balik pohon. Nyonya. Ye-Sike berteriak, dan Emily bereaksi sangat cepat. 3 anak panah sudah berada di tali busur. Ketiga anak panah ditembakkan pada saat yang sama, dan semuanya mengenai sasaran. 3 sosok jatuh ke depan dan jatuh ke semak-semak. Wus, wus, wus. Sebelum semua orang sempat bereaksi, anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari semak-semak di kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam kegelapan, sulit untuk menghindar, dan lebih dari selusin orang bayangan tertembak sekaligus. Semua orang di istana dunia bawah dengan cepat berbaring dan berusaha menghindari anak panah sebanyak mungkin.
Jiqian melemparkan Ye Shikai ke tanah dan mengaktifkan formasi cahaya bulan, menutupi semua orang. Semua orang harus berhati-hati, ada orang yang bersembunyi di sekitar, bersembunyi di semak-semak. Ye Shikai berkata dengan keras. Jika Anda menghadapi penyergapan, Anda tidak boleh panik, dan Anda harus mencari perlindungan sesegera mungkin dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hutan tentu saja merupakan tempat yang cocok untuk penyergapan, tetapi masuk akal bagi Ye Shikai untuk membiarkan semua orang berhenti di semak-semak. Semak-semak itu tertutup rapat dengan cabang dan daun, dan ketinggiannya juga cocok. Selama orang membungkuk, mereka tidak akan memperlihatkan kepala mereka. Begitu mereka kehilangan target, mereka tidak akan menjadi sasaran empuk. Melihat anak panah itu melewati kepalanya dalam jarak 20 cm, itu seperti berhadapan dengan kematian. Ye Shikai mengambil anak panah yang ditembakkan ke semak-semak dan menemukan melalui cahaya api bahwa ujung anak panah itu berwarna hitam. Itu adalah anak panah beracun. Berbalik, dia melihat bahwa orang-orang bayangan yang terkena anak panah itu sudah mati dengan mulut berbusa. Benar-benar beracun. Ye Shikai mendesah. Dia tidak memiliki kekuatan internal apapun sekarang. Jika dia terkena panah, dia mungkin akan mati. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jiqian datang ke sisinya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah dia terluka. Jangan khawatir, dengan formasimu, anak panah itu tidak akan bisa melukaiku. Untungnya, aku sudah bersiap sebelumnya, kalau tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Sebenarnya, Ye Shikai juga mengenakan baju besi lembut yang sangat bagus yang bisa menangkis anak panah biasa, tetapi untuk berjaga-jaga, pilihan terbaik adalah keluar dari sini secepat mungkin. Semuanya hati-hati, cepat evakuasi dari sini. Ye Shikai berteriak keras. Para penjaga rahasia itu berpengalaman dan telah melalui banyak pertempuran. Yang dibawa Nightmare kali ini bahkan lebih elit. Mereka tetap tenang bahkan di saat-saat kritis. Namun, sulit untuk mengatakan tentang orang-orang bayangan itu. Kunci dari teknik siluman yang mereka praktikkan adalah tetap tenang. Namun, setelah mengalami perkelahian hari ini dan tiba-tiba diserang, mereka tiba-tiba pingsan, berdiri, dan berlari mundur. Akibatnya, mereka semua menjadi sasaran empuk dan tertembak ke tanah oleh anak panah. Sialan, Athena geram. Ia membidik salah satu titik dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas seorang pria berpakaian hitam dengan pedang. Mencari kematian. Athena mengayunkan pedangnya dan dengan cepat membunuh beberapa dari mereka. Kegelapan menghalangi pandangan mereka. Hati-hati. Jiqian tiba-tiba melesat ke sisi Ye Shikai dan menangkap anak panah yang berterbangan itu dengan tangan kosong. Kalau bukan karena ini, Ye Shikai pasti sudah terkena anak panah itu. Bunuh Hades dan kau akan mendapat hadiah besar. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan dari kerumunan. Ye Shikai sangat mengenalnya. Itu adalah Aphrodite. Mereka memang orang-orang yang diaturnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia membawa begitu banyak pemanah, ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba sebuah sosok melesat keluar dari kerumunan dan melesat ke arah mereka. Ledakan. Hanya dengan satu gerakan, formasi cahaya bulan Jiqian hancur. Siapa lagi kalau bukan Doris? Engah. Jiqian memuntahkan darah, dan dantiannya terasa seperti gelombang yang naik, menyebabkan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai menghalangi Jiqian di belakangnya, wajahnya penuh kecemasan. Doris adalah salah satu dari sedikit dewa utama dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi dan sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jiqian bukanlah tandingannya. Kedua tuanku, cepatlah pergi. Nightmare segera melangkah maju dan menangkis serangan mematikan Doris. Meskipun Nightmare adalah seorang ahli bela diri, kekuatan internalnya tidak sebaik Doris. Trisula adalah senjata suci kuil Raja Dewa dan tidak dapat dihentikan. Dia tetap menderita kekalahan dalam pertarungan. Qian, kamu baik-baik saja. Ye Shikai menunduk dan melihat Jiqian terkena anak panah di bahunya. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Dengan sedikit cahaya dari api, Ye Shikai dapat melihat bahwa bibirnya mulai menghitam. Kau terkena anak panah. Ye Shikai sangat panik. Ujung anak panah itu dilapisi dengan zat yang sangat beracun. Jiqian menahan rasa sakit dan mencabut ujung anak panah itu. Ye Shikai ingin membantunya menghilangkan racun itu, tetapi dia tidak berdaya. Aku punya pil senong, kamu harus segera meminumnya. Ye Shikai segera mengeluarkan pil senong dari saku dalamnya. Ini adalah pil yang baru saja disempurnakan Ziyun sebelum berangkat, untuk berjaga-jaga. Namun, jumlahnya terlalu sedikit, dan bahkan Ye Shikai hanya punya satu. Sebenarnya, dia punya beberapa lagi, tetapi semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Namun, sekarang dia tidak punya kekuatan internal, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya. Jiqian menelan pil itu dan menggunakan energi internalnya untuk menghilangkan racun, tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Aphrodite sangat kejam, dan racun pada anak panah itu pastilah bagus.
Ye Shike menopang tubuh Jiqian dan mundur ke belakang. Beberapa penjaga rahasia melindungi mereka berdua dan menghalangi anak panah yang berterbangan. Semuanya, jangan berkelahi lagi, ikuti saja aku. Bab 1313. Ye Shike khawatir serangan balik Aphrodite akan membuat semua orang tidak dapat melawan. Jiqian sekarang terkena panah beracun. Meskipun dia telah meminum pil Senong, dia tidak dapat menghabiskan energi internalnya dalam waktu singkat, jika tidak, itu hanya akan mempercepat penyebaran racun. Mimpi buruk dengan putus asa menghalangi Doris di depan. Athena dan Emily memimpin orang-orang untuk menyerang balik para pemanah, tetapi di semak-semak, semua orang tidak nyaman untuk bergerak. Menghadapi para pemanah, itu benar-benar agak sulit. Racun pada mata panah itu sangat kuat. Selama disentuh, itu akan diracuni. Jika tidak ada penawarnya, dia pasti akan mati. Pil Senong dapat menyembuhkan semua racun, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Jiqian meminum satu pil, dan sekarang Ye Shike tidak punya apa-apa padanya. Bos, kau harus membawa Dewi Bulan dan mundur dengan cepat. Kita bisa bertahan di sini. Mihun dan Moji berdiri di depan semua orang untuk melindungi mereka. Moji bergegas keluar terlebih dahulu untuk mengulurkan tangan membantu Nightmare. Mereka berdua menyerang Doris bersama-sama untuk mencegah Nightmare terluka. Kau harus berhati-hati, mata panah itu beracun. Ye Shike mengingatkan. Istana dunia bawah telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan Ye Shike selalu menjadi yang pertama menyerbu masuk. Namun, situasi kali ini berbeda. Ye Shike tidak berdaya. Jika ia memaksa masuk, ia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi malah akan menjadi beban. Qian, bagaimana perasaanmu? Ye Shike menundukkan kepalanya dan memeluk Jiqian erat-erat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Suara Jiqian lemah, dan dia jelas-jelas kesakitan. Ye Shike langsung menggendongnya di punggungnya dan mengungsi ke belakang. Setelah akhirnya meninggalkan medan pertempuran, Ye Shike segera menurunkan Jiqian dan bersandar di pohon besar. Para penjaga rahasia yang tersisa melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah penyergapan lainnya. Ye Shike tidak berani mundur terlalu jauh. Sejujurnya, dia juga khawatir dengan situasi pertempuran di depan. Dia tidak ingin ada yang terluka. Wang Kai, Nightmare, Moji, dan Mihun, mereka sekarang menghadapi serangan gabungan dari 3 dewa utama dan tidak boleh diremehkan. Tuan, mari kita mundur lebih jauh. Kita terlalu dekat di sini. Jika mereka datang untuk membunuh kita, kita tidak akan bisa melawan. Salah satu penjaga rahasia tampak gugup. Ye Shike tidak ingin pergi begitu saja. Tuan mimpi buruk, Tuan penghancur jiwa, mereka telah lama siap mengorbankan nyawa mereka kapan saja. Jangan ragu. Para penjaga rahasia berlutut dengan satu kaki. Mereka tidak takut mati, tetapi memberikan nasihat yang tulus. Sekarang hanya ada 7 penjaga rahasia yang tersisa di sisi Ye Shike. Jiqian diracuni dan tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya. Jika salah satu dewa utama tiba-tiba menyerbu ke sini, semua orang pasti akan mati. Ye Shike menoleh untuk melihat medan perang yang tidak jauh dari sana, lalu menatap Jiqian yang keracunan, membungkuk, dan mengatakan sesuatu sambil menggertakkan giginya. Ayo mundur. Mimpi buruk, bos dan anak buahnya sudah hampir mundur, saatnya bagi kita untuk pergi juga. Baiklah, mari kita cari kesempatan untuk mundur. Nightmare terengah-engah. Doris ini layak menjadi dewa laut terkuat. Dia bertarung 1 lawan 2 dan sama sekali tidak dirugikan. Sebaliknya, dia menghabiskan kekuatan fisik mereka berdua. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin tidak akan menang dan bahkan mungkin dikalahkan oleh Doris satu persatu. Keduanya saling berpandangan, menancapkan senjata mereka ke tanah, dan mengangkatnya dengan kuat, menimbulkan debu yang menghalangi pandangan Doris. Saat Doris bereaksi, Nightmare dan Demon Princess sudah mulai berlari mundur. Apakah kau masih ingin melarikan diri? Aku akan membakarmu sampai mati. Vulkan bergegas keluar dari samping, membuka lengannya, dan beberapa api muncul dari udara tipis. Ini adalah hutan, dan suhu tinggi dapat dengan mudah membakar cabang-cabang di samping. Vulkan mendorong dengan keras, dan bola api mengenai mereka berdua. Teknik Dewa Perang, menyapu awan dengan angin. Wang Kai tiba-tiba menyerbu dari satu sisi, mengayunkan tombaknya, menyapu dedaunan yang jatuh bagai embusan angin, dan menimbulkan badai untuk meniup bola api itu kembali. Air dan api tidak kenal ampun. Begitu api yang berkobar dan ombak besar meletus, dunia akan hancur. Terutama di hutan ini, jika vulkan mengamuk, percikan api saja sudah cukup untuk membakar hutan. Namun, meskipun angin dapat membantu api, ia juga dapat mengubah arahnya. Sekarang api berkobar ke arah vulkan. Dengan cara ini, ia hanya dapat membakar dirinya sendiri jika ia menyalakan api. Apa yang kalian lihat? Cepat pergi. Wang Kai berbalik dan berteriak pada mereka berdua. Terima kasih, Tuan. Ayo cepat pergi. Nightmare mengangguk dan memanggil Solmi yang sedang bertarung di samping.
Ketiganya saling melindungi dan menunggu kesempatan untuk mundur. Emily, ayo kita pergi juga. Athena mengayunkan pedang raksasanya dan membunuh lebih dari selusin pemanah. Melihat orang-orang dari 3 aula mulai mundur, dia juga mengangkat debu sebagai penutup dan bergegas ke hutan. Awalnya dia tidak ingin mengingatkan Emily, tetapi situasinya tidak baik sekarang. Karena ada dewa utama yang bersedia membantu mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Baiklah. Emily menarik busurnya dan melepaskan beberapa anak panah secara acak, menjatuhkan beberapa orang. Semuanya, kejar mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka pergi. Saat kalian melihat Hades, bunuh dia. Niat membunuh terpancar di mata Aphrodite. Dia telah melihat bahwa Jikian terkena panah racunnya dan akan segera mati. Karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk memburunya. Pada saat yang sama, di seberang hutan. Kian, bagaimana perasaanmu? Yesike merasa ada yang tidak beres. Jikian telah meminum pil Senong dan menggunakan energi internalnya untuk menghilangkan racun, tetapi mengapa dia merasa tubuhnya semakin lemah? Racunnya tidak berkurang, tetapi malah semakin dalam. Aku merasa sedikit pusing. Suara Jikian juga sangat lemah. Yesike merasa sedikit tidak nyaman dan menyentuh dahinya dengan tangannya. Panasnya seperti air mendidih. Meskipun tidak ada termometer, suhunya setidaknya lebih dari 40 derajat. Secara umum, praktisi tidak mudah demam karena adanya kekuatan internal. Beberapa virus tidak dapat bertahan hidup sama sekali, dan fungsi tubuh mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Namun sekarang Jikian demam, yang sama sekali tidak mengejutkan. Yesike memeriksa luka Jikian dengan saksama. Meskipun racunnya telah ditekan, lukanya belum diobati. Jika terus berlanjut, lukanya pasti akan meradang. Dia harus segera diobati. Yesike tidak memiliki kekuatan internal dan tidak memiliki peralatan bedah, jadi dia hanya bisa berdiri dan khawatir. Siapa ini? Tiba-tiba, ada sedikit gerakan di semak-semak di dekatnya. Para penjaga rahasia yang tersisa segera menjadi waspada, tetapi setelah melihat siapa yang datang, mereka akhirnya merasa lega. Beberapa prajurit istana Hades, serta Wang Kai, Athena, dan Emily secara bertahap menyingkirkan pengejaran dan datang ke sini untuk menemui Yesike. Bos, bagaimana keadaan Nona Dewa Bulan? Mihun bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat Jikian bersandar lemah di lengan Yesike, ekspresi serius langsung muncul di wajahnya yang santai. Biarkan aku melihatnya. Athena melangkah maju, mengeluarkan senter, dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka Jikian. Toksinnya masih menyebar, dan lukanya telah terinfeksi dan meradang parah. Operasi diperlukan. Bab 1314. Tapi tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang, dan tidak ada seorang pun di sini. Bagaimana kita bisa melakukan operasi? Mihun menatap Athena dengan jijik, tetapi dia juga sangat cemas. Yesike tahu betul bahwa Jikian tertembak karena dia, dan sekarang dia hanya bisa menonton, seolah-olah ada pisau tajam yang memotong hatinya. Moji mengeluarkan peralatan medis dari ranselnya, yang berisi beberapa peralatan sederhana seperti alkohol, dan hanya dapat melakukan disinfeksi sederhana. Nona Dewi Bulan, tolong tahan rasa sakitnya. Moji menyeka lukanya dengan kain kasa yang dicelupkan ke dalam alkohol, dan membalutnya dengan kain kasa. Ini hanya dapat mengatasi beberapa luka biasa, tetapi tidak banyak berpengaruh pada trauma yang disebabkan oleh panah beracun. Mendesis. Jikian tersentak kesakitan. Yesike mengeluarkan anak panah itu. Bentuk anak panah itu sangat aneh, tetapi dapat menyebabkan luka yang sangat sulit disembuhkan. Ditambah dengan racun khusus ini, itu hanyalah senjata yang mematikan. Lagi pula, ada ribuan racun di dunia, dan masing-masing racun punya penawarnya sendiri. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat membawa semua penawarnya di dunia. Athena memegang lengan Jikian dan menyuntikkan energi internal yang tak terbatas ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Nightmare juga mengulurkan tangannya dan menyuntikkan energi internalnya sendiri ke dalam tubuhnya. Racun pada anak panah ini sangat aneh, racunnya kuat dan lembut. Kekuatan internal kita hanya dapat menekan bagian racun yang kuat, tetapi bagian yang lembut sulit dihilangkan, setidaknya. Kita tidak dapat menghilangkannya sekarang. Athena juga merasa malu. Karena racun itu berasal dari Aphrodite, maka mungkin dia memiliki penawarnya. Tentu saja, dia mungkin tidak membawa penawarnya, dan dia tidak bisa begitu saja menyerahkannya ke istana ketiga. Aku tahu seseorang yang bisa menyembuhkannya, Dugu Tianke. Orang pertama yang terlintas di pikiran Yesike adalah dia. Dia adalah pria aneh yang dikenal sebagai dokter ajaib, yang bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Jika mereka menemukannya, seharusnya tidak sulit untuk melakukannya, tetapi masalahnya adalah mereka harus meninggalkan reruntuhan Gunung Suci terlebih dahulu. Jika tidak, jika mereka terjebak di sini, mereka pasti akan mati, dan hanya masalah waktu sebelum Jikian meninggal karena racun itu. Dokter Dewa Dugu memang seorang dokter ajaib di dunia. Ia dapat menyembuhkan orang dengan tangannya yang ajaib.
Bahkan di dunia bawah barat, ia terkenal. Siapapun yang menderita penyakit mematikan akan berusaha keras untuk menemukannya, tetapi keberadaannya sulit ditemukan. Jangan khawatir, aku bisa menemukannya. Sebelum Athena selesai berbicara, Yesike berkata dengan tegas bahwa dia bisa pergi mencari Wuyan dan memintanya untuk memberitahunya di mana Dugu Tianke berada. Paling buruk, dia bisa memohon padanya. Pokoknya, selama Jiqian bisa diselamatkan, dia akan melakukan apa saja. Kalau begitu, ayo cepat turun gunung, reruntuhannya akan segera ditutup. Athena mengangguk. Mereka telah lolos dari kejaran dan ada banyak rute yang bisa dipilih di area ini. Aphrodite berhasil menyergap mereka karena hanya ada satu jalan turun gunung, dan mereka hanya perlu menunggu dan melihat. Tuan, masih ada satu kesulitan lagi. Tepat ketika semua orang merasa lega, Nightmare tiba-tiba menyela. Apa masalahnya? Meskipun sekarang kita punya banyak cara untuk menuruni gunung, jika Aphrodite menjaga pintu keluar reruntuhan, kita masih mungkin disergap. Selain itu, mengingat cederanya Dewi Bulan, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita harus berangkat semalaman dan langsung menuju pintu keluar reruntuhan di kaki gunung. Nightmare menganalisis. Kau benar. Jika kita berjalan kaki malam ini, kita seharusnya bisa sampai di sana siang hari. Yesike melihat jam tangannya. Saat itu pukul 2 pagi. Jika mereka mengambil rute terpendek menuruni gunung, itu akan memakan waktu kurang dari beberapa jam. Namun, kecemasan mereka justru dimanfaatkan oleh Aphrodite. Oleh karena itu, jalan pintas menuruni gunung itu kemungkinan besar adalah tempat yang disergapnya. Semua orang mempertimbangkan masalah ini dan memutuskan untuk mengirim Jiqian turun gunung secepat mungkin sambil menghindari penyergapan. Satu-satunya cara sekarang adalah membagi pasukan kita menjadi dua kelompok. Yesike menunjuk dua rute pada peta yang digambar. Satu jalan datar, tak ada semak, tak ada pohon, dan tak ada penutup. Yang satu adalah hutan dengan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun serta vegetasi yang rapat, itu hanyalah sebuah kebun raya. Kedua rute mengarah ke kaki gunung dengan cepat, jadi keduanya merupakan lokasi yang memungkinkan untuk penyergapan. Salah satu dari kita akan menguasai dataran, dan yang lain akan menguasai hutan. Begitu Yesike selesai berbicara, semua orang saling memandang. Dalam penyergapan sebelumnya, orang-orang bayangan pada dasarnya telah dimusnahkan, dan sekarang hanya ada 20 atau 30 dari mereka. Jika mereka berpisah dan pergi dalam dua kelompok, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Tuan, apa yang harus kami lakukan jika ada penyergapan di kedua jalan? Tanya mimpi buruk. Meskipun ada penyergapan, Aphrodite tidak dapat membagi dirinya menjadi dua bagian. Dia tidak dapat berada di dua tempat pada saat yang sama. Selain itu, intensitas penyergapan juga bervariasi. Hades, kau bermaksud berpura-pura di satu sisi dan melakukan serangan sungguhan di sisi lain. Athena mengamati peta dengan saksama dan mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu, menurutmu di sisi mana Aphrodite akan menyergap? Tanah datar. Mengapa? Mengapa? Semua orang berbicara hampir serempak. Tampaknya sebagian besar dari mereka mengira Aphrodite akan menyergap pasukan utama di hutan. Lagi pula, ada banyak tumbuhan dan banyak semak untuk bersembunyi. Kami pikir begitu, dan Aphrodite pasti juga berpikir begitu. Dia pikir sulit untuk menyergap di jalan datar, jadi kami pasti akan mengambil jalan datar ini, dan kami pasti akan mengirim semua orang untuk menyergap di sini. Dan kami akan melakukan yang sebaliknya dan mengambil jalan hutan. Keputusan tidak konvensional, Yesike bukanlah strategi yang buruk saat ini. Jika Anda ingin mengalahkan lawan Anda harus menganalisis pikirannya. Kalau begitu, kita akan berusaha sekuat tenaga menerobos hutan dan melaju lurus ke bawah. Kita pasti bisa meninggalkan reruntuhan itu sebelum Aphrodite, kata Wang Kai bersemangat, dan jarinya hampir membuat lubang di peta. Tidak, justru sebaliknya. Kebanyakan dari kita harus mengambil jalan yang lurus. Dengan cara ini, kita dapat benar-benar membingungkan Aphrodite. Jika kita tidak mengambil jalan yang lurus, atau jika hanya ada sedikit orang yang berjalan di sana, dia akan langsung bereaksi dan mengejar kita untuk membunuh kita. Yesike menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan taktik ini sebelumnya ketika dia berada di Longya, tetapi itu juga merupakan metode yang sangat berisiko. Jika berhasil, Jiqian akan bisa mendapatkan perawatan. Jika gagal, mereka semua akan mati. Mimpi buruk, penghancur jiwa, putri iblis, kalian dan pengawal rahasia membawa Jiqian dan mengambil jalan hutan, dan yang lainnya mengambil jalan biasa. Setelah waktu yang lama, Yesike berkata, Hades, kau ingin membiarkan istana dunia bawah bertahan hidup dan membiarkan kami mati. Emily cukup tidak puas dengan keputusan ini. Jika benar-benar seperti yang dianalisis Yesike, jalan yang datar pasti sangat berbahaya. Keputusan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Mereka pasti akan berpikir bahwa Yesike membawa orang-orang dari istana dunia bawah dan melarikan diri, meninggalkan yang lain untuk mati. Tidak.
Ye menggelengkan kepalanya, lalu dia membuat keputusan tak terduga lainnya. Saya sendiri mengambil jalan yang lurus. Orang dewasa. Bos. Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa. Ye melambaikan tangannya dan melirik semua orang. Aku tidak punya tenaga dalam, jadi kecepatanku tidak cepat. Jika aku pergi ke jalan hutan, itu hanya akan memperlambat kecepatan keseluruhan. Selain itu, Aphrodite sangat licik. Jika aku tidak muncul di jalan biasa, dia pasti akan curiga. Bab 1315. Nightmare, Demon Queen, dan Soul Destroyer semuanya sangat cepat, dan dengan beberapa pengawal rahasia, jika semuanya berjalan sesuai harapanku, mereka seharusnya dapat melewati jalan setapak di hutan ini dengan cepat dan meninggalkan reruntuhan besok siang, oh tidak, besok pagi. Analisis Ye. Semua orang tampak terkejut dengan keputusannya, terutama Emily, yang wajahnya sedikit memerah, mungkin karena dia salah memahami maksudnya tadi dan mengira dia adalah pria yang tidak peduli dengan persahabatan. Yang terpenting adalah mereka semua adalah orang kepercayaan Ye. Ye hanya bisa merasa tenang jika dia membiarkan mereka mengawal Jikian. Kian, tidurlah yang nyenyak. Kau bisa keluar saat kau bangun. Ye mencondongkan tubuhnya dan berbisik lembut di telinganya. Meskipun Jikian sekarang tidak sadarkan diri dan tidak dapat mendengarnya sama sekali, Ye tetap berbicara kata demi kata dengan sangat serius. Mimpi buruk, aku akan memberimu alamat. Setelah kau meninggalkan reruntuhan, kau harus segera membawa Jikian untuk mencari Wuyan dan memohon bantuannya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi di sini, kita seharusnya bisa meninggalkan reruntuhan besok sore. Aku akan datang untuk mencarimu saat itu. Ye mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, menuliskan beberapa kata, dan menyerahkannya kepada mimpi buruk. Baiklah, Tuan, tenang saja. Aku pasti akan mengirim Dewa-Dewi Bulan keluar. Nightmare mengingat alamat itu dalam benaknya dan memasukkan catatan itu ke dalam sakunya. Kita rencanakan saja seperti ini. Apakah ada yang punya pendapat lain? Setelah Ye selesai berbicara, semua orang mengangguk setuju. Ye sendiri memilih untuk mengambil jalan yang benar dan menghadapi bahaya secara langsung. Apalagi yang bisa mereka katakan? Terlebih lagi, tampaknya tidak ada keputusan yang lebih baik daripada ini saat ini. Ye tua, mengapa kau tidak pergi bersama Nightmare? Karena kau mengatakan bahwa dataran itu akan lebih berbahaya, jika kau pergi ke sana, kau akan bunuh diri, saran Wang Kai. Hades, mengapa kau tidak mendengarkan nasihat Ares? Kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Jika kau benar-benar pergi, aku khawatir kita tidak dapat menjamin keselamatanmu. Athena masih peduli dengan Ye di dalam hatinya. Di masa lalu, dia selalu berani mencintai dan membenci. Ketika dia membenci Ye dia ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Ketika dia mencintai Ye dia ingin seluruh dunia mengetahuinya. Sekarang, dia tampaknya telah secara bertahap menyembunyikan cintanya. Di depan umum, dia tidak akan pernah membicarakan hubungan antara dirinya dan Ye. Namun, sejak terakhir kali di Istana Para Dewa, Athena telah membantu Ye tanpa penyesalan, menyelamatkannya dari kesulitan berkali-kali. Semua orang dapat melihat ini. Tidak, aku harus pergi ke sana. Kalau tidak, jika Aphrodite tahu, mimpi buruk itu akan sangat berbahaya. Ye menggelengkan kepalanya. Ekspresi Emily rumit. Dia bukan dari aula ketiga. Dia bersama Ye dan yang lainnya kali ini murni karena kepentingan yang sama, jadi dia, secara sadar, memilih untuk mendengarkan di samping. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa apa yang dia katakan tidak memiliki bobot di antara orang banyak, dan tidak seorang pun akan memperhatikannya. Aphrodite bertekad untuk membunuh semua orang. Emily tahu dia tidak bisa melakukannya sendirian. Satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan 3 kuil untuk menghadapi setan wanita itu bersama-sama. Mimpi buruk, jangan buang waktu lagi, kamu harus segera berangkat. Jika kamu menghadapi penyergapan, jangan melawan sampai mati, cepatlah melarikan diri dan pergi secepatnya. Sebelum pergi, Ye masih tidak lupa memberikan instruksi. Jangan khawatir, Tuan, saya mengerti. Nightmare menggendong Jikian di punggungnya, dan 3 jenderal Istana Dunia Bawah dan penjaga rahasia yang tersisa berlari menuju hutan. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat saat hari masih gelap. Bahkan jika kita menghadapi penyergapan, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Ye berbalik dan berkata kepada semua orang. Jalan di dataran itu, datar seperti kuda, dan jika mereka terburu-buru ke sana tanpa menemukan posisi yang baik sebelumnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Ye tua, kau pasti telah melakukan kesalahan. Di sini tenang, dan bahkan tidak ada rumput di sekitar. Kelihatannya tidak cocok untuk penyergapan. Semua orang berbaring di lereng yang tidak jauh dari sana, dengan hati-hati mengamati pergerakan di dataran. Suasananya tenang, dan angin malam membuat tempat itu tampak sangat sunyi. Memang,
Tidak ada semak-semak dalam radius 1 kilometer di sekitar jalan, jadi tempat ini tidak cocok untuk penyergapan. Jika kita melewati sini, bahkan jika Afrodite benar-benar menyergap di dekat sini, jaraknya terlalu jauh. Saat dia datang, dia bahkan tidak akan bisa melihat punggung kita. Hades, apakah tebakanmu salah? Athena melihat sekeliling dengan saksama. Hanya ada suara desiran angin di sekitar, dan sepertinya tidak ada orang di sekitar. Ini hanya fenomena yang dangkal. Yesike berkata dengan dingin. Ketika mereka berada di Longya, anggota tim di sana semuanya ahli dalam pengintaian, ahli dalam fungsi pengintaian dan kontra pengintaian. Penyamaran tingkat ini sama sekali tidak dapat menipu mata Yesike. Yesike mengeluarkan sebuah busur silang, yang diambilnya dari prajurit busur silang yang terbunuh dalam pertempuran tadi, dan juga selusin anak panah beracun. Setelah menyiapkan busur silang, Yesike membidik ke sebuah gundukan kecil tak jauh dari sana. Suara mendesing. Anak panah-panah ditembakkan dan menembus lereng bumi kecil. Namun, pemandangan berikutnya mengejutkan semua orang. Lereng bumi kecil tiba-tiba berdiri, tetapi jatuh ke tanah tanpa bergerak setelah beberapa detik. Itu sama sekali bukan lereng bumi, tetapi seseorang dengan pakaian kamuflase. Panah beracun itu mengandung racun yang kuat, dan orang-orang yang tertembak akan segera mati. Orang-orang ini adalah anak buah Afrodite. Benar-benar ada orang di sini. Wang Kai berkata dengan gembira, hampir berteriak keras. Dia tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di sini. Jika ini benar, maka berapa banyak lereng tanah kecil seperti itu yang ada di jalan ini? Kenapa tidak ada gerakan? Melihat lelaki itu tergeletak di tanah dan mati karena keracunan, tidak ada gerakan sama sekali di sekitarnya, seperti mayat di padang pasir, tidak ada yang peduli. Jika mereka bergerak, kita akan ketahuan. Lagi pula, mereka belum menemukan posisi kita. Jika kita bergerak membabi buta, kita hanya akan menjadi sasaran empuk. Yesike berkata dengan dingin, sambil memasang anak panah lain di atasnya. Baiklah, aku akan menyebutkan nama-nama mereka satu persatu hari ini. Yesike menembakkan anak panah ke pinggir jalan di bawah, dan setiap kali mengenai sasaran. Semua orang di dekatnya tercengang. Meskipun mereka bukan penyamar profesional, anak buah Afrodite sudah ahli dalam penyamaran. Namun, di hadapan Yesike, mereka seperti sasaran kosong. Semuanya, mari mulai. Akhirnya, beberapa orang tidak dapat menahannya. Penyamaran mereka tidak berguna di depan Yesike. Semua orang berdiri dari tanah pada saat yang sama dan membuang pakaian kamuflase mereka. Begitu banyak orang. Wang Kai tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika melihat orang-orang di bawah. Jumlahnya mencapai 70 atau 80 orang. Malam itu gelap, dan ada begitu banyak orang sehingga Yesike tidak dapat melihat siapa pemimpinnya, tetapi jika tebakannya benar, itu pasti Afrodite sendiri. Bersambung.